Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas sistem persamaan linear 3 variabel, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sistem persamaan linear 2 variabel. Sebenarnya dari dua persamaan ini yang membedakan adalah di variabelnya ya. Jadi kalau misalkan dua variabel, variabelnya terdiri dari X dan Y dan ada dua persamaan. Kemudian kalau misalkan 3 variabel itu terdiri dari variabel X, Y, atau Z. Tidak selalu variabelnya X, Y, Z, bisa juga variabelnya bentuknya lain. Cuma di sini umumnya adalah X, Y, dan Z. Nah, penyelesaiannya itu bisa menggunakan metode grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan. Di sini kita pakai gabungan, di mana gabungan itu terdiri dari cara substitusi dan cara eliminasi. Jadi kita mengkombinasikan kedua cara ini. Nah, perlu kalian tahu untuk cara grafik, kalau misalkan dua variabel, kita sudah tahu ada dua gambar yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau misalkan 3 variabel berarti terdiri dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, seperti apa? Kalau misalkan digambarkan berarti kita punya ini ya, kalau 3 variabel. Nah, seperti ini. Ya, jadi ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di mana sumbu X-nya? Ini sumbu X, ya. Ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu Z. Ya, kalau diumpamakan dalam bentuk gambar, yang dua variabel ini misalkan adalah bangun datar. Ya, misalkan persegi. Nah, kalau si 3 variabel ini adalah bangun ruang. Berarti kalau digambarkan bentuknya adalah kubus ya. Nah, jadi ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Kalau ini ya ini adalah Y, ini adalah X. Nah, seperti itu. Ya, kita langsung saja ke persamaan linear 3 variabel. Kita selesaikan penyelesaiannya menggunakan cara substitusi dan cara eliminasi. Baik, di sini kita sudah punya satu contoh soal ya, di mana diminta tentukan nilai X, Y, dan Z dari persamaan berikut. Nah, di sini kita punya 3 buah persamaan dengan 3 buah variabel. Oke, kita sebut ini persamaan 1, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Oke, yang membedakan dengan persamaan 2 variabel tentunya variabelnya ya, yang Ibu sering bilang. Terus bagaimana kalau kita punya soal seperti ini? Ya, karena kita mau menggunakan cara gabungan, cara eliminasi dan substitusi, maka langkah yang pertama adalah kalian eliminasi. Apa eliminasi? Hilangkan ya. Oke, kita mau hilangkan. Siapa yang mau kita hilangkan? Kita lihat di sini variabel yang paling mudah itu yang mana? Atau ada yang sama nggak? Nah, ini Y sama Y ini sama-sama angkanya depannya 1 ya. Atau Z-nya juga sama. Kalau X-nya ini yang satu koefisiennya 3, yang satu koefisiennya 2, yang ini koefisiennya 1. Jadi selama ada angka yang sama di sini, yaitu angka 1 nih, itu aja yang kita eliminasi. Jadi cari yang sama. Tapi kalau misalnya semuanya nggak ada yang sama, ya berarti bebas. Terserah menentukannya. Nah, di sini Ibu mau hilangkan Z. Oke, kita mau hilangkan Z ya. Sekarang yang mau kita hilangkan Z itu persamaan yang mana? Mau persamaan 1, 2 atau 1, 3 atau 2, 3. Ini juga bebas menentukannya. Nah, Ibu mau eliminasi Z untuk persamaan 1 dan 2 misalnya. Oke, berarti tulis di sini 3X tambah Y tambah Z sama dengan 7 dan 2X tambah Y dikurang Z sama dengan 3. Tanda yang kita gunakan di sini adalah tambah ya. Kenapa tambah? Karena di sini tandanya yang satu plus yang satu min. Kalau kita buat Z ditambah min Z itu kan habis ya, hasilnya adalah 0. Berarti sesuai karena kita mau menghilangkan Z. Tapi kalau kita pakai tandanya kurang, Z dikurang min Z. Nah, jadi Z dikurang min Z itu kan jadinya plus ya. Kalau misalkan dia plus, berarti kan jadi tambah Z jadinya adalah 2Z. Ini nggak jadi hilang dong kalau kita pakai tanda pengurangan. Ya,
jadinya adalah bertambah, sedangkan tujuan kita mau menghilangkan Z. Oke, kalau ditambah berarti ini pas, Z tambah min Z itu 0 atau habis, nggak usah ditulis. Tambahkan ini aja, 3X tambah 2X berarti 5X. Kemudian Y ditambah Y berarti 2Y, sama dengan 7 ditambah 3 berarti 10. Ya, dapatlah kita persamaan baru, yaitu persamaan keempat. Oke, setelah itu kita eliminasi lagi, karena ini masih eliminasi Z ya, berarti kita eliminasi lagi. Eliminasi Z supaya tujuannya jadi dua variabel ya. Dari persamaan yang mana? Tadi kan udah persamaan 1 sama 2. Berarti sekarang persamaan berapa? Misalnya mau persamaan 1 dan 3. Nah, ini boleh 1 dan 3. Tulis persamaan 1, 3X tambah Y tambah Z sama dengan 7. Persamaan 3, X tambah Y tambah Z sama dengan 3. Oke, kalau persamaan yang ini, persamaan 1 dan 3 harus dikurang. Kenapa harus dikurang? Supaya pada saat kita mau mengeliminasi Z atau mau menghilangkan Z, habis Z dikurang Z itu kan 0 ya. Oke, berarti Z dikurang Z berarti 0, habis ya, sisa 3X dikurang X berarti 2X. Ternyata Y-nya juga habis, nggak masalah. Y dikurang Y habis, Z dikurang Z juga habis. Ini kebetulan habis semua ya. 7 dikurang 3, 4. Ternyata langsung dapat X-nya, X sama dengan 4 dibagi 2, berarti X-nya adalah 2. Ini adalah persamaan ke-5. Setelah kita eliminasi, berikutnya boleh eliminasi lagi persamaan 4 dan persamaan 5. Tapi karena sudah dapat nilai X-nya, langsung aja kita substitusi. Substitusi siapa? X-nya kan udah dapat ya, substitusi persamaan 5 ke persamaan berapa? 4. Oke. Persamaan 4-nya adalah 5X tambah 2Y sama dengan 10. Diganti X-nya 2. Berarti ke persamaan sini ya, 5, X-nya ganti 2 ditambah 2Y sama dengan 10. Berarti berapa dong? 10 tambah 2Y sama dengan 10. Kemudian berarti 2Y sama dengan 10, ini pindah jadi 10. 2Y sama dengan 0. Berarti Y-nya 0 dibagi 2. Semua yang dibagi dengan 0 bagi 2 itu hasilnya adalah 0. Berarti didapat X-nya 2, Y-nya adalah 0. Tujuannya cari siapa sih? Tujuannya cari X, Y, dan Z. Berarti yang belum dapat itu adalah Z ya, maka kita substitusi. Oke, substitusi. Ya, ke persamaan kita substitusi. Ini kita sebut aja persamaan 6 ya. Persamaan 5 dan 6 ya, karena kita udah dapat X-nya dan Y-nya, ke persamaan yang lengkap yang ada X, ada Y, ada Z. Ini ya, kan kita mau carinya Z, yang ada Z-nya itu mana? Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Berarti bebas mau persamaan 1, 2 atau 3. Kita ke persamaan 1 misalnya. Oke, tulis persamaan 1, 3X tambah Y tambah Z sama dengan 7. Diganti X-nya. X-nya ganti 2 karena kan udah dapat X-nya 2. Y-nya diganti berapa? Y-nya diganti 0 karena Y-nya dapat 0 ya. Kemudian Z-nya belum diganti karena ini mau kita cari. Ya, berarti jadinya 6 ditambah 0 ditambah Z sama dengan 7. Berarti Z sama dengan 7. 6 tambah 0, 6. Pindah ke sini jadi min 6. Z-nya adalah 1. Maka didapat X-nya 2, Y-nya 0, Z-nya 1. Atau kalau diurutkan, himpunan penyelesaiannya 2,0,1. Nah, seperti itu himpunan penyelesaian untuk 3 variabel. Oke, kita ke contoh berikutnya ya, biar lebih paham ya. Nah, kalau yang ini contoh soalnya Ibu ambil di halaman 62. Di sini kita punya 3 buah persamaan, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3.
Ya, yang diminta adalah tentukan penyelesaiannya. Pasti yang ditanyakan adalah X, Y, dan Z. Ya, tadi berarti caranya kita sepakati dulu. Ini kita memang pakainya gabungan ya. Jadi kita pakai eliminasi dan substitusi. Ya, kita sepakati kita mau eliminasi siapa? Mau eliminasi X atau eliminasi Y atau eliminasi Z. Ya, kita lihat ada yang sama nggak X-nya. Oh, ini X-nya sama nih, depannya sama-sama 1 kalau nggak ada kan. Ini Y-nya juga sama, depannya sama-sama 1. Nah, berarti boleh kita eliminasi antara X sama Y. Z-nya ada yang kembar nggak? Z-nya nggak ada. Kalau ini 2, yang ini 1, ini 3. Berarti nggak ada yang sama kan? Ya, misalnya kita eliminasi berarti eliminasi X misalnya ya. Eliminasi X berarti persamaan berapa nih? Eliminasi X di persamaan 1 dan 3. Kenapa 1 dan 3 ya? Karena persamaan 1 dan 3 ini X-nya sama, jadi tinggal ditambahin aja nanti kan. Berarti min X tambah Y tambah 2Z sama dengan 2. Persamaan 3-nya X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 2. Nah, cara mengeliminasinya ditambah atau dikurang? Ditambah. Kenapa ditambah? Karena supaya ini habis kan, min X ditambah X. Jadi kalau dia tandanya berbeda, 1 min 1 plus itu ditambah. Berarti ini habis. Sisa Y ditambah 2Y berarti 3Y. 2Z ditambah 3Z berarti 5Z. 2 ditambah 2 berarti 4. Nah, ini kita buat, ini persamaan baru kan. Berarti ini persamaan keempat. Setelah eliminasi, jadi eliminasinya harus ada 2 ya. Tadi udah eliminasi X, sekarang eliminasi X lagi. Karena supaya terbentuk 2 variabel. Oke, jadi eliminasi X. Supaya ada temennya, ini kan variabelnya YZ ya, YZ doang. Sedangkan ini X, YZ, lengkap nih. Berarti cari temennya buat pasangan ini. Eliminasi X persamaan berapa? Tadi kan sudah persamaan 1 dan 3 misalnya ya. Sekarang misalnya mau persamaan 2 dan 3 juga boleh. Ya, kita ambil ya persamaan 2 dan 3 kayak ini. Ini kan tadinya 1 2, habis itu 1 3. Nggak masalah, bebas yang mana aja. Oke, kita tulis persamaan 2. 2X tambah Y min Z sama dengan min 4. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 2. Ini nggak bisa ditambah atau dikurang langsung, karena kalau ini ditambah jadinya 3X, kalau dikurang jadinya X. Sedangkan kita mau hilangkan, mau eliminasi X ya kan, berarti harus sama depannya. Ini depannya 2, ini depannya 1 kan, ya berarti kaliin dulu. Kalikan dengan 1, ini kalikan dengan 2. Oke, kalau dikalikan 1, ini semuanya tetap kan, berarti 2X tambah Y kurang Z sama dengan min 4. Kalau dikali dengan 2, 1 kalikan 2 jadi 2X, tambah 2 kali 2 berarti 4Y, 3 kali 2 berarti 6Z. Kali 2 ini 4. Oke, berarti harus dikurang. Supaya 2X dikurang 2X itu 0 atau habis. Berarti ini 2X kurang 2X habis ya. 0 nggak perlu ditulis lagi. Y dikurang 4Y, min 3Y. Min Z, nah kalau bingung tulis aja min Z dikurang 6Z. Jadi berapa? Min 7Z ya, min 7Z. Sama dengan min 4 dikurang 4, berarti min 8. Oke, ini berarti persamaan 5. Nah, setelah itu kita berarti punya persamaan yang 2 variabel. Jadi gini, konsepnya, jadi yang tadinya 3 variabel kita eliminasi supaya jadi 2 variabel. Setelah kita punya 2 variabel YZ, kita eliminasi lagi supaya sisa 1 variabel gitu. Kalau ini kan tadinya 3 variabel, dieliminasi jadi 2 variabel. Ya, setelah itu ternyata udah langsung dapat 1 variabel, langsung ketemu. Ini justru lebih enak. Nah, yang agak susah kalau misalnya kita punya 3 variabel, kemudian dieliminasi, sisanya 2 variabel. Berarti yang 2 variabel ini harus kita eliminasi lagi atau harus kita hilangkan lagi salah satunya supaya sisa 1 variabel. Oke, berarti sekarang eliminasi. Siapa nih, mau Y atau mau Z? Ya, kita eliminasi Y aja ya.
eliminasi Y untuk persamaan 4 dan 5. Karena kan yang dua variabel itu cuma persamaan 4 sama 5. 4 itu ada 3Y tambah 5Z sama dengan 4. Persamaan 5 min 3Y min 3Y dikurang 7Z sama dengan min 8. Nah ini Y nya udah sama nih, depannya sama-sama 3. Berarti karena yang satu positif satu negatif, ini ditambah 3Y ditambah min 3Y kan habis jadinya 0. 5 ditambah 5Z ditambah min 7Z. Berapa tuh jadinya? Min 2Z ya. 4 ditambah min 8 berarti min 4. Berarti Z-nya adalah min 4 dibagi pindah ini min 2. Jadi Z-nya adalah 2. Nah, sudah ketemu Z-nya nih. Kalau Z-nya dapet, otomatis bisa kita cari Y-nya. Kita sebut aja ini persamaan 6 ya. Berarti sekarang substitusi. Persamaan 6 ke persamaan nih, antara persamaan 4 atau persamaan 5, karena yang ada Y-nya itu kan atau Z-nya itu ada di persamaan ini 4 dan 5. Misal ke persamaan 4. Oke, berarti persamaan 4 itu 3Y tambah 5Z sama dengan 4. Z-nya ganti 2. 5 kali 2 sama dengan 4. Berarti 3Y tambah 10 sama dengan 4. 3Y sama dengan 4 dikurang 10 ya. 3Y sama dengan min 6. Berarti Y-nya min 6 dibagi 3. Berapa? Ya, Y-nya adalah min 2. Nah, dapat. Ini persamaan ke-7. Oke. Z-nya dapat, Y-nya dapat. Berarti yang belum siapa? Ya, yang belum adalah X. Oke, kalau yang belumnya X, berarti cari variabel X ada di persamaan mana? Oh, variabel X itu ada di persamaan 1, 2, sama 3. Karena kalau persamaan 4 ini nggak ada X. Persamaan 5 juga nggak ada X. Persamaan 6 nggak ada X. Persamaan 7 nggak ada X. Berarti kita cari persamaan yang ada X-nya. Misalnya kita ambil di persamaan 3 deh. Ya, berarti substitusi. Sini aja ya. Substitusi persamaan 7 ke persamaan 3. Persamaan 7 itu siapa? Ini ya, ke persamaan 3. Berarti persamaan 3 tulis X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 2. X tambah 2Y, Y-nya dapat, Y-nya min 2 tambah 3Z, Z-nya 2 sama dengan 2. Nah, tinggal dihitung. X 2 kali min 2 min 4, 3 kali 2 6 sama dengan 2. Berarti X min 4 ditambah 6, ngutang 4 bayar 6, berarti sisa 2. Berarti X sama dengan 2 dikurang 2. Berapa? 0. Iya, dapatlah yang terakhir 0. Maka dapat X-nya 0, Y-nya 2, min 2, Z-nya 2. Atau himpunan penyelesaiannya kalau dibuat 0, min 2, 2. Ingat ya urutannya X, Y, dan Z. Kalau urutan atau variabelnya A, B, C, ya berarti diurutkan antara A, B, dan C. Nah, itu untuk contoh soal yang kedua. Ya, Ibu rasa yang Ibu sampaikan cukup. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan bermanfaat dan kalian dapat mengerti dan memahami apa yang Ibu jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.